Haleluya, haleluya. Saya menyapa kembali sahabat pendengar yang baik dan yang setia. Dan saya akan mau berbagi firman Tuhan kepada kita semua pada kesempatan ini. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 140, di sana berkata, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Nah, tema kita adalah janji Tuhan yang tidak pernah diingkari. Haleluya. Saudara-saudara, di dalam kasih Tuhan adalah hal yang biasa bila manusia seringkali mengecewakan sesamanya. Salah satunya adalah perihal janji. Ya. Berapa banyak dari kita yang kecewa oleh karena janji yang tidak ditepati, atau ucapan yang tidak bisa dipegang kebenarannya. Saya kira kita pernah mengalami hal yang sama. Misalnya soal utang piutang. Begitu gampangnya seseorang berutang kepada orang lain, tetapi untuk melunasinya jarang sekali tepat waktu. Janji tinggal janji dan berujung pada ingkar. Itulah manusia. Ya. Itulah manusia. Nah, tetapi kita patut bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang tidak pernah ingkar terhadap apapun yang dijanjikannya. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bilangan pasal 23 ayat 19. Contoh, janji Tuhan itu memberikan tanah perjanjian atau Kanaan kepada bangsa Israel, sebagaimana ia sampaikan kepada Abraham. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, Kejadian 12 ayat 7. Meskipun keturunan Abraham berlaku tidak setia, namun dia tetap Tuhan yang setia pada janjinya pada saat yang tepat digenapinya. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, begitu mudah sekali manusia, saudara-saudara, untuk berjanji. Ada yang berjanji kita bisa ungkapkan ya di depan umum, ada yang di dalam hati. Ya, berjanji. Namun kadangkala kita tidak konsekuen dengan janji yang kita berikan ya kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara kita belajar kepada Tuhan. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan, kita dididik dengan firman Tuhan, maka hal-hal yang kita tahu itu keliru, kita memperbaiki. Ya, kita memperbaiki. Bila kita baca di dalam kitab Bilangan pasal 34, dinyatakan bahwa batas-batas tanah perjanjian itu disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada Musa. Ya. Perintahkanlah kepada bangsa Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Bilangan 34 ayat 2. Bahkan Tuhan sendiri yang menentukan dan memilih orang-orang yang bertugas untuk membagi tanah itu. Saudara-saudara, Allah kita Allah yang besar. Ya, Dia berkuasa. Bila saat ini kita sedang dalam kesesakan, dalam penderitaan ataupun jalan buntu yang kita hadapi, jangan menjadi lemah dan tawar hati. Ya. Sebaliknya, tetaplah fokus pada janji Tuhan, karena Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau manusia berubah, maka Allah tidak pernah berubah. Ya. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya, Ia adalah Tuhan yang setia. Ia setia kepada firman-Nya dan setia kepada janjinya.
Tuhan hanya menghendaki kita taat. Ya. Tuhan mau kita sebagai manusia, pengikutnya itu taat, setia, sudah itu. Ya. Dan melakukan semua perintahnya. Nah, kita tidak ada kekuatan untuk melakukan semua kalau kita hidup di dalam kedagingan. Kita tidak mau diproses, kita tidak mau merendahkan diri, kita merasa diri kita benar. Kita tidak akan mungkin ya melakukan perintahnya. Ya, kadang-kala egonya kita muncul. Kita merasa dirinya hebat, benar, sehingga kita bikin aturan sendiri. Ya, saudara-saudara, di dalam mengiring kita kepada Tuhan. Makanya ada begitu banyak umat-umat Tuhan. Ya, tidak semua. Ya. Mereka diberkati Tuhan, bikin aturan sendiri. Ya. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, merasa diri sudah pintar, bikin aturan sendiri. Sudah tahu itu perbodan, masih dilawan lagi. Hebat sekali. Nah, saudara-saudara, itulah bagian yang harus kita kerjakan. Melakukan semua perintahnya. Ya. Pemazmur berkata, aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku, ya Tuhan, ketetapan-ketetapanmu hendaklah ku pegang. Sudah gak kita pegang ketetapan Tuhan? Ya. Kalau kita lihat ada orang lain yang tidak mengikuti ketetapan Tuhan, jangan ikut-ikutan. Jangan mau. Ya. Jangan ikut. Itu loh. Sudah tahu itu. Tidak pegang ketetapan Tuhan di mata kita. Kita bisa lihat. Ya, mungkin itu teman, sahabat. Ya, nggak enak iki. Tapi mari saudara, mau nggak kita berkenan kepada Tuhan? Saya percaya janji Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita. Jadi mari kita ikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita pegang, ya, kita konsekuen, kita berjanji. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Apa itu peringatan-peringatan? Firman-Mu. Ya, kita berpegang. Orang gak akan salah jalan kalau kita berpegang pada firman. Orang gak akan protes. Kalau toh ada yang protes, kita melakukan firman Tuhan, itu kaitannya dengan iblis. Tapi kalau kita ikutin iblis, gak ada yang protes. Ya, saudara-saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya kita pegang ya dan peringatan-peringatan Tuhan. Mazmur 119 ayat 145 sampai 146 bagian B. Mari kita hidup dalam ketaatan, dan pada saatnya Tuhan akan mengerjakan bagiannya, yaitu menepati janjinya atas kita. Saudara mau diberkati? Mari ya, kalau kita ingin mengalami janji Tuhan, ya, mari kita hidup dalam ketaatan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sebab mujizat selalu ada bagi mereka yang setia dan taat. Amin.